belajar medikal bedah. Nah, nanti medikal bedah ini ada medikal bedah 1 ya. Di medikal bedah 1 sudah dibaca RPS-nya kan? Sudah baca belum? Apa mau saya ulang? Di medikal bedah 1 itu sistemnya apa aja? Pencernaan ya, kardiovaskular, lalu sistem hematologi, imun ya, sistem pernafasan ya. Nah, masih banyak lagi untuk sistem kardiovaskular, sistem KMB1. KMB2 nanti lingkupnya apa? Perkemihan, endokrin ya, lalu muskuloskeletal. Nah, ini semua nanti dipelajari ya untuk penanganan asuhan keperawatannya gitu ya Pak Namin ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya kan sudah share konsep ya. Jadi kalau yang sudah baca ya, untuk share kebijakan pelayanan kesehatan keperawatan medikal bedah secara nasional, di pokok bahasan ya pada RPS itu ya, pada medical bedah ini ada secara internasional ya, dari tren isu kebijakan nasional ke nasional. Nah, di sini kebijakan nasional itu dasarnya tentu kita melalui Undang-Undang Kesehatan ya nomor 36 2009, lalu Undang-Undang Keperawatan nomor 38 ya tahun 2014. Sudah dibaca belum Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan? Sudah. Kemudian Bu. Oke, dibaca ya biar memahami batasan ya, apa tindakan yang akan di ya, ini lagi saya share lagi ya. Jadi di PP 32 tentang tenaga kesehatan silakan dicari sumbernya ya, dibaca juga ya Bapak Ibu. Kan sudah ini sebenarnya termasuk tenaga kesehatan ya dari STPT ya. Hanya dengan peraturan PP 03 ini yang membuat bagaimana untuk secara formal ya, pendidikan formal yang dilampauinya. Assalamualaikum, maaf Bu. Nah, untuk definisi ya dalam ya Bu, selamat bergabung. Definisi kepatuhan medikal bedah ini adalah pelayanan profesional didasarkan ilmu dan teknik medikal bedah ya, tadi sudah dibahas, dilakukan secara komprehensif, ditujukan pada orang dewasa atau yang cenderung mengalami gangguan fisiologis dengan atau tanpa gangguan struktur ya akibat adanya trauma ya. Nah, tadi dibahas untuk undang-undang keperawatannya, yang perlu kita lihat di kebijakan ini adalah bagaimana pengaturan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan mutu perawat, lalu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan ya. Kalau mutu itu berarti kan meningkatkan ya untuk kompetensi ya tentunya ya sebagai perawat, apa ya, pendidikan formal ya juga harus dimiliki ya, seperti ahli dalam bidang ya, misalnya sertifikasi tadi ya, lalu berjenjang pendidikan lanjut, lalu meningkatkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada perawat dan pasien. Nah, jadi tindakan keperawatan itu pun dengan legal ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya, dalam semua tindakan yang dilakukan Bapak Ibu itu adalah dilindungi oleh hukum ya, berdasarkan yang ini Undang-Undang Keperawatan. Nah, makanya dibaca ya, lalu berdasarkan apalagi nanti organisasi yang berdasarkan kode etik ya, jangan lupa, dan juga dilindungi oleh
organisasi profesi. Lalu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Nah, keperawatan medikal bedah dilakukan dengan pelayanan profesional ya, makanya harus memiliki kognitif ya, afektif dan psikomotornya yang baik ya, memahami konsep ya. Misalkan kita mau melakukan infus nih, tanpa kita belajar apa sih konsep infus itu, bagaimana melakukan prosedur infus, kan nggak mungkin ya. Nah itu kita tidak menunjukkan berarti pelayanan profesional ya. Lalu berdasarkan ilmu pengetahuan itu sudah jelas ya. Lalu melalui sumbernya pun harus jelas. Lalu menggunakan scientific metode ya. Nah, Bapak lebih sering dengan metode apa? Ya, kan selama ini kita juga sudah mempelajari teori model tentang keperawatan. Ya, tadi ada siapa? Dorothy Horem, ada Pevlau, ada King, ada Roy ya. Oke, berlandaskan etika keperawatan ya. Berdasarkan etika keperawatan berarti apa, perilakunya harus sesuai ya. Dan etikanya harus baik ya. Etika itu kan perilaku. Lalu memahami apa prinsip-prinsip nilai profesional seperti apa, harus otonomi, paham otonomi ya, lalu harus berbaik hati, berbuat baik, beneficent, harus adil, justice ya. Itu yang mana? Yang ujungnya ini. Nah, lalu dasarnya apa untuk pengetahuan di sini ya? Untuk pengetahuan yang dimiliki perawat profesional harus paham tentang konsep sehat sakit. Ya, kita aja nggak tahu ini konsep sehat apa sakit ya, gitu kan. Nah, kita harus paham dulu sehat sakit, lalu konsep manusia ya. Manusia itu unik, kebutuhan dasar manusia itu harus diawali dari kebutuhan apa dulu ya. Lalu patofisiologi penyakit kita harus tahu, kan udah belajar nih patofisiologi ya. Oke, konsep stres adaptasi sudah belajar. Psikologi udah ya. Lalu tugas perkembangan usia dewasa ya, tumbuh kembang di KDK sudah. Lalu proses keperawatan dan penerapannya, nah yang membuat format pengkajian, mengisi ya. Lalu bagaimana cara membuat masalah keperawatan. Lalu dengan menggunakan komunikasi terapeutik itu udah jelas ya, dan konsep kolaborasi dan manajemen. Nah, perannya dalam keperawatan medikal bedah ini penggunaan panduan untuk mengkaji, menata laksanakan ya, lalu memprioritaskan kebutuhan pasien yang darurat ya. Jadi harus tahu, oh ini pasien kategori darurat atau tidak ya, walaupun kita belum belajar tentang kegawat daruratan, tapi kita sudah harus tahu prioritas. Lalu membuat rencana kolaborasi dengan pasien ya tadi ya, mengikutsertakan keluarga ya. Rencana perawatan meliputi edukasi, PNS, lalu pencegahan dan peningkatan kesehatan, lalu harus ada konseling, ada kasus-kasus contoh tadi HIV, kasus TB ya, itu konseling dan koordinasi perawatan. Evaluasi hasil dari perawatan pasien itu harus kita review kembali ya. Lakukan itu selalu sangat penting bagi medis. Evaluasi apa? Ini datanya memang lebih awal tadi ya. Pasien masih mengeluh nyeri, ya, kalau nyeri, skala nyerinya sudah berkurang apa pasiennya bertambah. Nah itu evaluasi ya. Nah, tindakan keperawatannya jarak jauh juga dapat melalui telepon. Tadi apa metode kalian ngerti ya, nursing intervention rehabilitation ya, classification ini ada ya di NICNOC ya. Ini membagi perawatan lewat telepon menjadi 4 ya, yaitu konsultasi lewat telepon, itu perawat mengkaji kebutuhan dan kesiapan pasien untuk belajar, mengajar pasien ya, memberi nasihat berdasarkan protokol. Nah, itu boleh melalui konsultasi lewat telepon ya. Jadi kita mengajarkan melalui telepon.
lanjut ke telepon. Ada ketanggungan ya. Setelah kita memberikan konsultasi, kita arahkan bagaimana untuk menjalannya. Ya, jadi hal yang perhatikan pada saat perawat menelpon, tetap kita menjaga rahasia pasien dan tidak berbicara pada anggota keluarga atau pasangan hidup dan diberikan kalau dia punya penyakit yang pasien memang mau diketahui ya, tapi hanya membahayakan pasien tidak orang lain. Ya ini penting gitu ya, kita jaga privasi ya. Tapi kalau penyakit itu menular akan membahayakan sekitar, nah kita harus memberikan konseling yang lebih dalam ya. Contohnya pasien HIV, dia nggak mau diketahui oleh anggota keluarga, tapi dia hidup di dalam satu anggota keluarga. Nah itu kita harus benar-benar memberikan konseling tadi ya, dengan ini hal itu harus diketahui. Beda lagi dengan tidak boleh memberikan itu. Lalu triase lewat telepon ya. Nah triase ini adalah memilah pasien berdasarkan kedaruratan ya. Yang kita tahu apa, misalkan yang kita harus tanya data-data yang dialaminya seperti apa. Lalu pengawasan lewat telepon. Oke, yang kedua tanggung jawab ya, untuk jangka panjang itu apa yang harus kita tahu, bahwa bagaimana di hasil pengkajiannya, lalu rencana asuhan keperawatan dan pemberi asuhan keperawatannya siapa gitu ya, kalau memang jangka panjang pasien ada di rumah ya, lalu lingkungan sekitarnya mendukung atau tidak ya, lalu rutinitas orang, kemandirian yang komunikasi dan manajemen. Dan bentuk plan dari perawatan jangka panjang ya, itu ada perawatan subakut atau transisi, lalu komunitas bantuan hidup. Kalau memang ada pelayanan 24 jam ya, perawatan di rumah, menyediakan makanan, pengawasan terhadap obat dan bantuan dalam merawat diri. Nah kita jangan khawatir ya terhadap kondisi tersebut. Nah, ini sudah saya kasih ya dalam handout ya. Nah, nanti dalam penjelasannya di sini kalau ada yang belum paham, ini bisa ditanyakan langsung ya. Nah, bagaimana pelayanan bedah? Setiap pasien direncanakan dan didokumentasikan berdasarkan hasil pengkajian atau asesmen. Ya tetap ya, kita harus mendokumentasikan catatan sekecil apapun yang kita dapat ya. Lalu maksud dan tujuan pelayanan bedah. Nah, karena pembedahan membawa risiko dengan tindakan yang tinggi, maka penggunaannya haruslah direncanakan secara seksama ya. Nah, asesmen pasien adalah dasar untuk memilih prosedur yang tepat. Terhadap apa saja, pemilihan prosedur ya, lalu waktu, lalu melaksanakan prosedur aman. Nah ini yang harus diketahui pasien. Ini banyak sekali, nanti bisa dibaca lagi. Nah untuk standar, apa sih standarnya dalam pelayanan bedah? Yang pertama adalah standar apa itu resiko, lalu bagaimana manfaatnya, dan ada nggak pemecahan lain alternatif, didiskusikan dengan pasien dan keluarga atau orang yang berwenang ya untuk membuat keputusan. Nah, jadi ini yang pertama kita lihat. Maksud dan tujuannya, pasien, keluarganya atau para pembuat keputusan menerima informasi yang adekuat untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan dengan ya inform consent ya tadi ya. Pakai apa? Jera. Ayo berdiri dulu, tapi angkutin ya. Ya. Kamu nong di sana. Ali, Jera. Alis mana? Kedua, Makan tikus ya. ini lagi ya. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Alis mana? Om, alisnya terus. Baik, selanjutnya standar 2 Lupa ya. ada alisnya. Ada laporan operasi atau ringkasannya dalam rekam medis pasien untuk keperluan pelayanan Singapura. Nah, jadi pelayanan bedah 2 itu ya, salah satunya adalah kalau memang ada
dalam bentuk pernah dioperasi ya. Nah, lalu perhatikan di rekam medis itu harus ada. Nah, maksud dan tujuannya, nah ini bisa dibaca ya. Nah, bagaimana sebelum pasien meninggalkan lokasi pemulihan ya pasca anestesi pada pasien operasi ya. Oke, lagi ya. Nah, baik, lanjutan. Lalu maksud dan tujuan ya, untuk laporan tertulisnya catatan singkat tersebut memuat Jangan pertama diagnosa pasca operasi, lalu nama dokter bedahnya dan asisten, lalu nama prosedur, sama lalu minum. kalau ada misalkan spesimen atau masa ya bedah untuk pemeriksaan, lalu catat spesifik komplikasi atau tidak adanya komplikasi, lalu dokumentasi tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab ya. Ini penilaiannya untuk operasi ya. Standar 3 adalah status fisiologi setiap pasien dimonitor terus menerus selama dan segera setelah pembedahan. Catat hal ini akan dinilai bila tindakannya dilakukan dengan anestesi lokal. Oke, maksud dan tujuan sangat panjang. Nah, standar keempat setelah pembedahan. Nah, jadi ini diambil salah satu contoh ya untuk standar dalam pelayanan. Oh, ini tempat makan aja. Ini buat tempat makan aja. Ini buat ngambil-ngambil. Empat tanda yang harus kita ketahui dalam pendokumentasian ya saat kita melakukan pencatatan medikal bedah. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan, saya masuk untuk asuhan keperawatan pada medikal bedah kasus COPD. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, untuk kasus ya pada ini ya. Nah, ini adalah kasus untuk asuhan keperawatan pada COPD ya, atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Ya, ini dalam medikal bedah di sistem pernapasan. Saya langsung masuk ke asuhan keperawatannya. Nah, konsepnya penyakit ini merupakan dikategorikan penyakit PPOM juga ya, istilahnya COPD. Itu paru obstruksi menahun ya, itu klasifikasi luas dari gangguan yang mencakup bronkitis kronis ya, diektasis ya, lalu emfisema dan penyakit asma ya. Ini menurut Brunner ya untuk kasus kategori POM atau COPD sama ya. PPOM ini merupakan kondisi yang irreversible berkaitan dengan aktivitas dan penurunan aliran masuk dan keluar oksigen paru-paru ya. Kondisi irreversible itu apa sih? Sulit ya untuk kembali normal. Nah, menurut Avogadro, ya COPD itu adalah sekresi mukoid, jadi banyak mengeluarkan dahak yang bertambah secara menetap disertai dengan kecenderungan terjadinya infeksi yang berulang ya, dan penyempitan saluran nafas ya, lalu ada
produktif. Batuk produktif itu apa? Batuk yang menghasilkan dahak ya selama 3 bulan dan 2 tahun ya. Jadi orang suka bilang batuk 100 hari ya. Nah ini padahal masuk kategori PPOM. Nah menurut Wilson, COPD atau PPOM adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk kelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai obstruksi aliran udara sebagai gambaran perjalanan penyakit utamanya ya. Nah bisa kita lihat kan gambarannya kalau yang normal ya, ini bahwa paru-paru itu bronkusnya salurannya bagus ya. Ini bronkus nih, ini cabang bronkus itu bronkial yang nanti di cabangnya itu ada alveolus ya. Ini normalnya seperti ini ya, alveolus mengembang. Nah, pasien dengan ini contoh kronik bronkitis, salah satu PPOM kategorinya adalah bronkitis kronis tadi ya, emfisema, lalu asma ya. Nah contoh nih pada pasien emfisema ya, kalau emfisema itu apa sih? Banyak cairan atau udara? Emfisema itu adalah lebih oksigen ya pada alveolus. Kalau emphysema itu lebih banyak cairan di dalam alveolus ya. Faktor-faktornya yang dapat meningkatkan risiko munculnya COPD atau PPOM adalah kebiasaan merokok ya, ditambah lagi merokok sudah berapa tahun ya. Lalu polusi udara ya, sering terpapar polusi udara yang nggak baik ya, maksudnya ya, karena dia bekerja di pabrik ya, atau dia bekerja bertahun-tahun ya di bidang banyak asap gitu ya, atau paparan debu, asap dan gas-gas kimiawi akibat kerja, serta ada riwayat infeksi saluran nafas. Nah untuk batuk, tanda gejalanya pasti ada batuk produktif ya, yaitu menghasilkan dahak ya. Lalu kronis pada bulan-bulan biasanya musim dingin timbul mat. Ya dalam arti di sini ada gejala PPOM kalau udaranya dingin ya, itu timbul batuk terus menerus. Lalu yang kronis dan pembentukan sekutumia itu purulen dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu ada sesak nafas, lalu nafas pendek dan cepat, tidak sakit penuh. Lalu ada tidak nafsu makan, akibat dari mana? Tidak nafsu makan biasanya batuk ya, atau adanya dahak yang mengakibatkan tidak nafsu makan. Lalu penurunan berat dan kelemahan. Lalu ada takikardia. Sambung lagi ya. Klasifikasinya ya, tadi kategorinya bahwa penyakit COPD itu adalah asma bronkial, bronkitis kronis, bronkiektasis. Bronkiektasis itu apa? Disertai darah ya. Lalu emfisema. Ya tadi emfisema banyak apa? Di alveolus banyak oksigen ya. Lalu pertama yang dibahas adalah tentang asma bronkial. Asma itu penyakit jalan nafas, obstruksi
yang sifatnya intermittent dan reversible, di mana trakea dan bronkus berespons secara hiperaktif terhadap stimulus tertentu. Ya, stimulusnya apa? Tergantung obatnya, ya. Nah, lalu tanda gejalanya ada batuk, ada sesak napas, ya. Lalu bernapas bunyi, mengi, ya, atau wheezing. Lalu ada hipoksia, kurang oksigen, ya. Lalu ada bernadi cepat, kekeringat, dan pelebaran tekanan nadi, ya. Nah, ini patofisiologinya. Ya, pada asma bronkial, patofisiologinya itu melihat dari tadi ya penyebab cetus, ya. Kalau dari serangan timbulnya asma itu bisa akibat dari alergen, ya, atau adanya alergi terhadap apa tadi, banyak ya, debu, ya, lalu gas atau zat kimia. Mengakibatkan ya timbulnya suatu, saya ini putus lagi, mengakibatkan apa, merangsang reaksi antigen dan antibodi dalam tubuh, ya, itu meningkat, ya, sehingga mempengaruhi terhadap keseimbangan, ya, rilis vasoaktif terhadap substansi, yaitu dalam kondisi apa saja yang dikatakan reaksi alergen ini, ya, di dalam darah itu dia merangsang histamin, bradikinin, dan anafilaksin, ya. Setelah terjadi ya rangsangan terhadap komponen alergen ini, ya, di dalam tubuh, bisa mengakibatkan pertama pada histamin itu adalah pengecilan otot polos, ya, otot polos pernafasan, ya, yaitu terhadap bronkus menjadi bronkospasme, ya. Kalau sudah terjadi bronkospasme apa? Sering batuk, ya. Batuknya itu disertai tadi apa? Dahak, batuk produktif. Maka masalah keperawatan dan kebersihan jalan nafas tak efektif atau tidak efektif. Ya, karena apa, bersihan jalan nafasnya itu diakibatkan terjadi adanya peningkatan produksi sputum. Lalu kalau bradikinin, ya, ini mempengaruhi permeabilitas dinding kapiler pembuluh darah, ya. Nah, dinding permeabilitas kapiler, ya, kita lihat lagi di fisiologis, ya, ini adanya di mana? Pembuluh darah, ya. Ini mempengaruhi apa? Kontraksi otot polos, lalu edema mukosa, ya. Nah, ini kita melihatnya di mana? Di pembuluh darah yang ada di bronkus, ya. Nah, itu sel-sel, ya, sel-sel area bronkus, ya. Lalu mengakibatkan edema mukosa, ya, pada area bronkus, lalu terjadi peningkatan sekret atau hipersekresi. Maka menimbulkan obstruksi saluran nafas, ya, itu terjadi penyumbatan. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan obstruksi nafas, itu bisa terjadi bersihan jalan tidak efektif, lalu bisa mempengaruhi apa, keluar masuknya oksigen terganggu, ya, atau hipoventilasi. Nah, hal ini mempengaruhi distribusi ventilasi tak merata dengan sirkulasi darah paru. Itu terjadi di mana? Di alveolus dan kapiler darah paru, ya. Nah, selanjutnya ada kalau sudah terjadi hipoventilasi, maka darah akan terjadi hipoksemia, ya, keracunan terhadap zat-zat karbon oksida, dan bisa terjadi hiperkapnia, ya. Kalau sudah terjadi gangguan pertukaran difusi gas di alveolus, maka timbullah masalah keperawatan kerusakan pertukaran gas, ya.
Yang ketiga adalah penyebab dari anafilaksi ini yang dirangsang. Ini meningkatkan sekresi mukosa, ya. Sekresi mukosa atau dahak itu semakin banyak ya diproduksi. Nah, tadi ya, peningkatan produksi dahak itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ya, karena ya pasien batuk terus ya, berdahak. It's one of a handful of places where scholars can look for clues about the mysterious culture. Nah, jadi paham ya, ini adalah patofisiologi ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa di medical bedah, patofisiologi itu harus kita pahami ya untuk mengetahui asuhan keperawatannya. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa saja? Ini dengan ronsen dada, biasanya ada hiperinflasi dan pendataran diafragma. Sesak ya, sesak nafas. Lalu pemeriksaan putum dan darah, yaitu putum dan darah, itu biasanya pemeriksaan darah itu eosinofil ya, itu terjadi, itu kadarnya meningkat, yaitu peningkatan kadarnya serum globulin E pada asma alergik. Nah, ini bisa terlihat kalau pasien memiliki alergen ya, itu bisa dilihat dari kadar darah eosinofil ya, dan juga imunoglobulin E. Nah, AGD-nya ya, untuk AGD di patofisiologi kita lihat bisa terjadi gangguan pertukaran gas, biasanya kurang oksigen, hipoksia, selama dia ada serangan asma, pneumonia, yaitu dengan cara apa fungsi pulmonari ini? Biasanya masih dikatakan parunya bagus ya, namun akan terlihat kalau terjadi serangan asmanya, peningkatan total langkapitsitas atau total volume paru ya, dan residu ya volume paru ya, frekuensi residu volume paru ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Nah, ini kita dengan pemeriksaan apa? Spirometri ya, ditiup. Baik, itu untuk asma. Lalu yang kedua saya ambil untuk bronkitis ya. Selanjutnya nanti saya share di GCR ya materi ini. Untuk bronkitis salah satu kasus pada COPD, ini bronkitis kronis didefinisikan sebagai adanya batuk produktif yang berlangsung 3 bulan dalam satu tahun selama 2 ini orang kalau bilang ya. Nah, ini batuknya, tanda gejalanya mengeluarkan dahak dan kronis pada bulan-bulan dingin ya. Nah, lalu etiologi ini bisa mengakibatkan ya tadi gangguan ya terhadap saluran nafas airway, lalu mengakibatkan hipersekresi ya, peningkatan lendir dan radang ya. Nah, hal ini berpengaruh yang mengeluarkan lendir dan sel-sel goblet ya pada bronkus, yaitu ada dikatakan sel goblet ya, dia berfungsi mengeluarkan mensekresi lendir ya, namun fungsinya menurun ya, tapi mempengaruhi fungsi selia dan lendir bertambah banyak ya. Jadi sel yang harusnya mengkontrol ya komposisi terhadap lendir, nah itu karena terjadi gangguan ya, sehingga dia tidak maksimal, makanya menumpuklah dahak. Nah, lalu akan mengakibatkan ke bronkiolus menyempit dan tersumbat ya terhadap mendapatkan oksigen. Nah, lalu sampai alveolus tadi apa? Akan membentuk fibrosis ya, di mana fungsi makrofag alveolar itu menjadi berubah, yaitu penyempitan bronkial akibat fibrotik dan nafas paru yang tidak seimbang hidroterapis ya. Makanya saat kita inspeksi ya di metode pemeriksaan fisik ya dada ya, dia untuk inspirasinya itu terlihat retraksi dinding dada ya. Baik, saya langsung aja cepat ya untuk asuhan keperawatannya. Saya tampilkan nanti bisa dibaca. Untuk analisa gas darahnya, nah bisa dilihat ada hipoksia, ada
otot dada, pembesaran jantung, diafragma ya, dengan diafragmanya tapi normal ya. Jadi apa bisa mengakibatkan kardiomegali ya, pembesaran jantung. Lalu dengan spirometri atau pemeriksaan fungsi paru ini nilai kapasitas vitalnya ya, sampai terjadi PLC-nya itu menjadi sedikit meningkat. Lalu pemeriksaan darah HB dan HT itu yang harus dilakukan. Baik, ini yang bronkiektasis nanti bisa dibaca. Yang waktunya udah mau habis. Nah, ini pengkajian yang kita lakukan ya. Nah, pengkajian dari COPD pertama mencakup pengumpulan informasi tentang gejala terakhir dulu ya, juga manifestasi penyakit. Jadi kita tanya dulu ya, apakah dia sudah berapa lama mengalami kesulitan nafas? Apakah aktivitas meningkatkan sesak, misalkan dia beraktivitas bersama sesak, lalu berapa jauh batasan pasien terhadap toleransi aktivitas ya. Jadi dia naik turun tangga juga nggak bisa gitu ya, karena sesak. Kapan selama siang hari pasien paling letih atau ada sesak? Lalu kebiasaan makan dan tidur ya. Nah, lalu berapa frekuensi nadi? Nah, ini TTP dilihat, dan apakah pasien batuk ini harus dilihat. Nah, diagnosa atau perawatan yang muncul di pada sistem pernafasan itu ada 3 yang harus kita prioritaskan, yaitu pertama, tidak efektifnya bersihan jalan nafas. Yang pola nafas tidak efektif ya, kalau pola nafas tidak efektif ya, namun dia tidak disertai adanya peningkatan. Lalu gangguan pertukaran gas ya, berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi dan perfungsi. Nah, lalu apalagi tadi ya, dari peningkatan sekutu mengakibatkan tidak nafsu makan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu risiko tinggi infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya imun ya. Lalu bisa juga terjadi malnutrisi ya. Lalu kurang pengetahuan tentang kondisi tindakan ya, berhubungan dengan kurang informasi. Nah, ini tindakan mandiri pada diagnosa keperawatan 1, nanti bisa dibaca ya. Diagnosa keperawatan 1 itu tentang bersihan jalan nafas.